Kalau misalkan formasi 5, maka nanti kejadiannya akan berbeda lagi ya. Maka yang lulus adalah di sini inilah L 1, 2, 3. Sobat calon guru semuanya, teman-teman pelamar P3K tahap 2, tentunya di sini kita memperebutkan sisa formasi dari tahap 1 ya. Tentunya banyak sedikitnya jumlah formasi yang ada dan juga jumlah pelamar di sini menjadi indikator kuat apa kita nanti akan menjadi peringkat pertama ataukah mungkin kita mendapatkan peringkat kelanjutan teman-teman. Dan untuk P3K guru di sini nanti materi seleksi dan juga afirmasi tetap diterapkan ya. Ada seleksi kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural dan juga wawancara. Kemudian untuk P3K guru di sini nanti yang mengikuti seleksi P3K tahap 2 itu adalah terdiri dari 2 kategori, yaitu guru non ASN di sekolah negeri dan juga lulusan PPG Prajabatan ya. Dan selanjutnya nanti setelah kita mengikuti seleksi, kita akan mendapatkan detail informasi yaitu dari nilai hasil tes kita, dari nilai murni dan juga nilai teknis afirmasi. Dan nanti akan diurutkan siapa yang akan mengisi formasi teman-teman. Dan pada video ini kita akan mencari tahu lebih lanjut seperti apa sih penentuan kelulusan P3K tahap 2 mulai dari urutan kategori dan juga perangkat nilai. Banyak sekali teman-teman yang bertanya antara guru honor sekolah negeri dan juga lulusan PPG ini nanti kira-kira berpeluang yang mana. Nah selengkapnya silahkan simak video ini sampai selesai ya. Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel calon guru, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Oke sobat calon guru semuanya, di sini kita bahas untuk seleksi P3K guru ya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya untuk seleksi P3K guru ini kan terdiri dari 4 kategori yang bisa mendaftar ya. Kalau misalkan dirinci lagi ini terdapat 5 kategori. Yang pertama adalah pelamar prioritas, teman-teman yang lulus passing grade ya. Kemudian guru XTHK 2 dan juga guru non ASN. Guru non ASN terdiri dari 2, yaitu guru non ASN yang terdaftar di database PKN dan juga guru non ASN yang tidak terdata di database PKN. Kemudian yang terakhir adalah lulusan PPG Prajabatan ya. Nah, ini jadi ketika seluruhnya ini mengikuti seleksi, maka di sini nanti urutan pemenang ini adalah sudah ditentukan teman-teman. Nah, kalau misalkan di sini kita detail untuk dari 5 kategori pelamar ini yang sudah mengikuti seleksi P3K guru tahap 1 itu adalah diantaranya dari teman-teman pelamar prioritas yaitu guru-guru lulus passing grade tahun 2021. Kemudian guru XTHK 2 dan juga guru non ASN yang terdaftar di database PKN. Nah ini sudah mengikuti seleksi di P3K tahap 1. Nah sedangkan untuk seleksi P3K di tahap 2 khususnya untuk P3K guru ya, ini yang mengikuti adalah 2 ini ya, kategori 4 dan 5, yaitu guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan juga lulusan PPG yang terdaftar dalam pangkalan lulusan PPG ya. Dan di sini kemarin dipertegas yaitu untuk teman-teman lulusan PPG Prajabatan. Dan selanjutnya tentunya untuk aturannya ini masih sama ya, yaitu teman-teman untuk tes P3K tahap 2 ini adalah materinya itu terdiri dari 4 materi, yaitu seleksi kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural dan juga wawancara. Untuk teknis di sini adalah mengarah ke materi SJT ya, yaitu situational judgment test. Nah artinya di sini karena menggunakan KPM/RP yang sama atau yang sama bagi teman-teman baik itu guru non ASN sekolah negeri maupun juga lulusan PPG. Kalau misalkan teman-teman memiliki sertifikat pendidik, maka kita mendapatkan afirmasi penuh yaitu nilai maksimal untuk kompetensi teknisnya. Jadi di sini nanti berapapun nilai yang kita dapatkan dari cat PKN-nya untuk kompetensi teknis, maka otomatis kita akan mendapatkan pengakuan yaitu nilai maksimal ya, yaitu 450 poin. Nah nilai teknis murni misalkan 372, kemudian nilai teknis afirmasi adalah 450 ya, karena memang kita punya sertik dan di sini terbaca sehingga teknisnya kita mendapatkan nilai maksimal yaitu 450 poin. Dan untuk seleksi P3K tahap 2 tentunya di sini kita nanti memperebutkan sisa formasi dari tahap 1 ya. Katakanlah di sini misalkan dari salah satu daerah ya, ini adalah untuk total formasi yang ada misalkan guru 749. Kemudian untuk formasi tahap 2 inilah 622. Jadi di sini 749 dikurangi peserta tahap 1 yang sudah terisi, inilah masih ada 622. Nah pelamarnya ada 85. Kemudian untuk tenaga kesehatan dan teknis adalah seperti ini ya. Nah tentunya di sini formasi yang kita perebutkan itulah formasi yang di sini, yaitu sisa formasi dari tahap 1 untuk dilamar teman-teman di tahap 2. Nah untuk persebarannya sendiri ya,
Sebagai contohnya untuk yang P3K guru, tentunya nanti untuk penempatan itu seluruhnya unit penempatan berada pada dinas pendidikan ya. Dan persebaran untuk alokasi formasi per mapelnya per bidang studi tentunya berbeda, satu bidang studi dengan yang lainnya dan juga satu daerah dengan daerah yang lainnya. Nah kemudian tentunya untuk pengkodean ya, pengkodean di sini nanti kalau misalkan kita kutip dari pengumuman kelulusan di tahap 1 itu kan untuk P3K guru itu ada R1A, R1B, R1C dan juga R1D. R1 adalah pelamar prioritas ya. Kemudian R2 itu guru XTHK 2, R3 guru non ASN di Datas VKN, R4 ini adalah guru yang terdata di Dapodik ya. R5 adalah lulusan PPG Prajabatan. Sehingga di sini kalau misalkan kita kerucutkan pada P3K tahap 2, maka di sini nanti setidaknya terdapat kode yang perlu teman-teman ketahui untuk pelaksanaan seleksi P3K tahap 2, yaitu diantaranya adalah R4 ya. Jadi teman-teman nanti yang berasal dari kalangan tenaga honorer di Dapodik adalah nanti masuknya R4 ketika nanti melihat di pengumuman ya. R4 itu apa? Yaitu peserta guru non ASN yang tidak terdata menurut Kepmenpan RB No 348. Sedangkan R5 itu adalah lulusan PPG Prajabatan ya. Nah ini. Jadi R4 guru honorer, kemudian untuk R5 ini adalah pelamar PPG Prajabatan. S ini adalah jika teman-teman memiliki sertifikat mendidik, maka di sini nanti mendapatkan afirmasi ya, yaitu 100% untuk nilai tertinggi, yaitu untuk kompetensi teknisnya. Nah, lantas untuk contoh penentuan kelulusan kira-kira seperti apa? Dan di sini kita berikan contoh teman-teman ya, yaitu seperti yang kita ketahui ini kan untuk urutan penentuan pemenang ya, untuk urutan penentuan penang. Nah, yang mana di sini untuk peserta seleksi P3K tahap 2 itu adalah di sini guru non ASN di sekolah negeri dan juga lulusan PPG Prajabatan. Nah, artinya jika di sini terdapat katakanlah misalkan ini ya, misalkan untuk jumlah formasinya, misalkan di sini untuk formasi guru bahasa Indonesia ya. Guru bahasa Indonesia di sini untuk formasi ada 9 ini kan. Nah, di sini nanti untuk penentuan kelulusan itu adalah nanti didasarkan dari urutan prioritas dulu. Kemudian nanti lanjutannya itu adalah diurutkan berdasarkan dari perankingan nilai. Misalkan jumlah formasi 9 dan di sini terdapat 9 pelamar ya, misalkan seperti itu. Nah, maka di sini antara teman-teman yang R4 dan juga R5, maka nanti didahulukan untuk yang R4. Nah, R4 tadi apa? R4 lah yang di sini. R4 itu adalah guru honorer, ya kan? Sedangkan untuk R5 ini adalah lulusan PPG. Nah, ini adalah untuk yang R5 ya. Nah, sehingga katakanlah misalkan di sini ada 9 formasi, maka untuk urutan pemenang ini didahulukan dicari per kategori dulu, dicari yang R4 dulu. Dari pelamar formasi tersebut itu yang melamar dari kalangan tenaga honorer di sekolah negeri adalah berapa? Misalkan di sini nomor peserta nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 4 itulah guru honorer sekolah negeri dari 9 formasi. Maka didahulukan yang R4 ya, R4 garis miring L, R4 garis miring L dan seterusnya. Nah, setelah itu barulah di sini nanti dilanjutkan yaitu untuk R5, yaitu lulusan PPG Prajabatan. Nah, di sini tentunya meskipun nantinya ya, jadi di sini dicari yang R4 dulu, yaitu nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 4 ini adalah R4 ya. Ini jadi sesama R4 ini dilakukan perankingan, dicari yang memperoleh nilai tertinggi dulu. Dari sini kebetulan untuk R4 yang peserta nomor urut 1 ini adalah memiliki afirmasi cerdik, maka di sini terbaca 450 ya, sehingga nilai total sekian. Nah, sesama R4 maka diurutkan nilai yang tertinggi 647, di bawahnya 646, 644, kemudian 498. Nah, ini ya. Tentunya di sini masih di R4. Nah, mengapa di sini untuk urutan yang 644 ini berada di bawahnya 498? Nah, di sini dikarenakan secara urutan ini adalah didahulukan untuk yang R4 ya, yaitu tenaga honorer yang terdaftar di sekolah negeri atau guru honorer. Nah, untuk R5 ke bawah ini adalah sudah masuk di PPG Prajabatan. Nah, kira-kira seperti itu. Nanti dari
sesama pelamar PPG berdasarkan dari jumlah formasi sisa yang ada, maka di-ranking kembali ya, di-ranking yaitu sesama R5. R4 di-ranking sesama R4, R5 di-ranking secara R5. Di sini adalah diurutkan dari prioritas dulu, setelah itu nanti perankingan nilai ya. Nah, tentunya untuk peluang lulus besar atau kecilnya itu juga tergantung dari jumlah formasi yang ada ya. Namun di sini kalau misalkan ini kan jumlah formasinya 9, pelamarnya 9. Ini berarti kan seluruhnya ini lulus ya. Baik itu guru dan sekolah negeri maupun juga lulusan PPG, inilah semuanya lulus. Beda kasusnya lagi kalau misalkan di sini formasinya hanya ada katakanlah 5 ya. Formasi ada 5 misalkan. Nah, kalau misalkan formasi 5, maka nanti kejadiannya akan berbeda lagi ya. Maka yang lulus adalah di sini inilah L 1, 2, 3, 4 dan juga 5. Jadi dari seluruh pelamar PPG Prajabatan sesama R5 nanti diambil nilai tertinggi 644 ya. Ini yang lulus. Sedangkan yang nomor 6 dan seterusnya inilah belum lulus. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi yang jelas di sini kita tetap berusaha belajar ya, dan juga berdoa semoga teman-teman seluruhnya ini nanti lulus ya pada seleksi P3K tahap 2. Demikian, semoga bermanfaat ya. Salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.